Assalamualaikum. Kita masuk bab 6, bab terakhir dari semester ini, semester 1, kelas 7 untuk mata pelajaran IPA, yaitu energi dalam sistem kehidupan. Bab ini pendek, kita akan pelajari konsep energi, sumber energi, transformasi energi, metabolisme sel, respirasi, pencernaan makanan, dan fotosintesis. Kalau motor dan mobil, apa yang dibutuhkan untuk biar bisa berjalan? Kan bensin, gitu ya. Kalau kita apa? Kemudian kalau sepeda gitu kan perlu dikayuh ya. Kita juga bisa bergerak sesuai keinginan kita. Seperti berdiri, duduk, kan butuh energi juga itu. Oke, kita lakukan yang di kota ini. Ketika libur sekolah, minum segelas susu dan makan sarapan. Ambil kaos kaki yang kotor, baju seragam kotor, terus kita cuci tanpa pakai mesin cuci, jadi cuci pakai tangan. Jemurlah cucian kita ini di bawah terik matahari. Apa yang kita rasakan setelah sarapan, apa yang kita rasakan setelah cuci baju, terus coba diamati di baju yang dijemur, silahkan dicatat energi apa aja yang kamu ketahui dari sarapan gitu ya sampai cuciannya kering. Coba bandingkan hasil pengamatan dengan hasil pengamatan teman. Pengertian energi, kalau mobil elektrik itu kan nggak bisa jalan tanpa baterai. Jadi baterai adalah sumber energi. Kalau kendaraan bermotor kayak motor, mobil biasa itu kan butuh bahan bakar ya, bensin misalnya atau solar gitu ya. Jadi ini semua terkait dengan energi. Manusia juga butuh energi untuk kerja, gerak, napas. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Ada yang bentuknya energi potensial, kinetik, kimia, listrik, dan lain-lain. Contoh energi potensial, pakai ketapel, terus ditarik ketapelnya, batunya terlempar. Ini contoh dari energi potensial. Jadi akibat batu terhadap keadaan setimbang. Setimbang itu kalau misalnya ketapelnya nggak diapa-apain, terus taruh batu di atasnya, dilepas, dia kan batunya nggak kelempar. Beda ceritanya kalau ketapelnya kita tarik, ada batu di situ, dilepas batunya terlempar gitu. Kalau tidak diapa-apain namanya keadaan setimbang. Energi yang diperoleh karena lokasi atau kedudukan tersebut, kedudukannya adalah kayak tadi ketapel yang ditarik, disebut energi potensial. Contoh lain adalah air dalam bendungan, punya energi potensial karena bendungannya posisinya di atas. Jadi kalau dilepas atau dikasih saluran, airnya akan turun ke bawah, punya kekuatan sehingga bisa memutar turbin atau kincir yang seringkali dipakai menjadi pembangkit listrik, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Benda yang diletakkan di atas meja juga punya energi potensial gravitasi. Makanya kalau dia jatuh, turun ke bawah dia. Ada lagi percobaan hubungan antara energi kimia dan energi listrik. Contoh ini pakai asam cuka, kawat tembaga, lampu LED, dan gelas kimia. Ini dicoba seperti itu. Singkat cerita, nanti lampu LED-nya akan hidup. Kenapa? Karena ada energi kimia, kemudian yang berubah menjadi energi listrik. Sampai sini kita sudah belajar 3 hal. 1, energi potensial, kemudian energi kimia, dan energi listrik. Asam cuka itu menyimpan energi kimia berubah jadi energi listrik sehingga menyalakan lampu. Energi listrik kemudian berubah menjadi energi cahaya sehingga energi itu mengalami perubahan bentuk, tapi energinya sendiri nggak hilang sebetulnya. Tadi kita sudah bahas tentang energi potensial gravitasi bumi, ya kan? Jadi kalau semakin tinggi, semakin besar juga energi potensial gravitasinya. Ada juga energi potensial elastisitas. Ini contohnya benda yang diregangkan. Contoh yang tadi adalah ketapel atau juga busur panah. Energi kimia adalah energi yang terkandung pada suatu zat. Misalnya makanan punya energi kimia, sehingga orang yang makan punya energi untuk beraktivitas. Ada energi listrik, energi yang memiliki muatan listrik dan arus listrik. Ini energi yang paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lain. Setiap materi yang berpindah atau bergerak memiliki bentuk energi yang disebut dengan energi kinetik atau energi gerak. Objek yang bergerak,
Objek itu benda yang bergerak melalui objek yang bergerak melakukan kerja dengan cara menggerakkan benda lain. Contoh, pemain biliar menggerakkan tongkat biliar untuk mendorong bola. Bola yang bergerak kena bola lain sehingga dia menggerakkan bola-bola lain. Air yang mengalir melalui bendungan akan menggerakkan turbin. Ini yang tadi saya jelaskan. Ketika naik sepeda, kontraksi otot kaki itulah yang mendorong pedal. Jadi energi kinetik dapat disimpulkan sebagai bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Biar lebih mudah, kita lihat anak-anak yang main prosotan. Ada energi kinetik ketika dia naik dari bawah ke atas. Kemudian ketika dia prosotan, turun karena pengaruh gravitasi. Ini yang bekerja adalah energi potensial. Atau bisa kita sebut energi potensial diubah menjadi energi kinetik selama meluncur turun. Jadi dia dari atas punya energi potensial yang cukup besar, kemudian dia meluncur berubah menjadi energi kinetik. Berbagai sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Contoh, panas matahari untuk memanaskan air. Energi ini penting sekali bagi kehidupan manusia. Semua aktivitas kehidupan memerlukan energi. Pada zaman dulu sampai awal zaman sejarah itu apa? Zaman ketika manusia sudah mulai mengenal dengan tulisan. Nah, saat itu hanya kayu dan batu yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Tapi sekarang banyak banget. Ada minyak bumi, ada gas gitu ya. Yang bisa ditunjukkan di gambar ini, ada nuklir juga, batu bara. Biar kita lebih paham, buat kelompok belajar, cari referensi atau literatur atau lihat di Google juga bisa tentang sumber-sumber energi. Buatlah bentuk makalah atau tulisan tentang sumber energi itu. Ada sumber energi tak terbarukan. Yang paling banyak adalah minyak bumi, batu bara, gas alam. Artinya ini tidak dengan mudah diproduksi lagi gitu. Makanya tak terbarukan. Contoh, ya minyak bumi tadi kalau semuanya dipakai terus-menerus, dia tetap akan berproduksi tapi butuh jutaan tahun untuk produksi padahal kita makainya cepet gitu. Makanya dia termasuk energi tak terbarukan. Apa perbedaan energi terbarukan dan energi tak terbarukan? Contoh misalnya spiritus dan panas matahari. Mana yang habis, mana yang enggak gitu ya. Nomor 2 adalah antara angin untuk putar kincir dan batu baterai untuk putar kipas angin. Energi hasil tambang bumi. Minyak bumi, gas, batu bara itu termasuk fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang terkubur jutaan tahun. Jadi diperlukan jutaan tahun untuk biar terbentuk minyak bumi, gas, dan juga batu bara. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penambangan atau yang disebut dengan eksploitasi ke dalam perut bumi. Kemudian ada lagi energi nuklir. Ini sebetulnya adalah energi potensial yang terdapat di dalam nukleus atom. Ini ukurannya sebetulnya kecil tapi kekuatannya besar sekali. Nah, yang cerobong-cerobong itu sebetulnya pendinginannya ya, karena ini panas sekali. Oke, jadi partikel nuklir seperti proton dan neutron tidak terpecah dalam proses reaksi fisi dan fusi. Tapi kumpulan itu memiliki massa yang lebih rendah daripada ketika berada dalam posisi terpisah. Adanya perbedaan massa ini maka dibebaskan dalam bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Agak sulit kita pahami. Kira-kira begitu ya lah yang terjadi. Oke? Kita lanjut ke sumber energi terbarukan. Jadi energi yang tadi kan yang tidak terbarukan akan habis. Sehingga kita perlu terus cari energi yang terbarukan. Contoh misalnya dari kotoran ternak gitu ya, air ngalir, angin, panas matahari. Itu yang termasuk dari sumber energi terbarukan. Pertama, energi matahari, yaitu dari sinar matahari bisa mengubah energi panas matahari menjadi energi bentuk lain. Matahari merupakan sumber utama energi. Bisa dipakai langsung maupun diubah menjadi bentuk lain. Contoh bentuk lain menjadi listrik dulu gitu misalnya. Energi pembangkit listrik tenaga air. Tadi sudah. Misalnya ada air yang posisinya di atas, dibuka, dia itu mengandalkan energi potensial dan berubah menjadi energi kinetik.
dia bergerak airnya untuk memutarkan turbin atau kincir. Energi listrik yang dibangkitkan ini disebut juga dengan hidroelektrik. Jadi tadi kan di air yang turun memutarkan kipas kincir ya, memutarkan kincir atau juga turbin. Jadi bedanya apa? Kalau turbin ya dia sebetulnya lebih kompleks lah. Ada beberapa kincir yang disusun kira-kira gitu dengan ukuran yang berbeda. Nah, ini kan memutarkan sumbu ya. Jadi memutarkan sesuatu, putaran ini disambungkan ke generator. Generator yang diputar inilah yang menghasilkan listrik. Ada juga yang pakai bentuknya ombak. Energi ombak ini ada beberapa cara. Ada yang dia mendorong kincir. Ketika datang ombak, airnya dikumpulkan. Posisinya kan agak atas itu. Terus turun, muterkan turbin. Baik itu kincir maupun turbin tadi, memutarkan generator, menghasilkan listrik. Selanjutnya energi angin. Ini hampir sama, kincir kemudian berputar ke generator menjadi listrik. Energi tidal. Tidal ini menggunakan pasang surutnya air. Hampir sama dengan ombak, tapi kalau tidal ini pasang surut. Jadi naik turun walaupun agak lama, tapi ini tetap laut itu tetap naik dan turun. Pasang dan surut. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari, kemudian berpikir kritis terkait dengan global warming atau pemanasan global yang menjadi isu banyak dibahas akhir-akhir ini. Apa hubungannya dengan penggunaan energi? Nah, bisa dibahas, coba didiskusikan. Oke? Kalau saya kasih tahu semua, kapan kalian diskusinya, ya kan? Kalian juga perlu belajar untuk diskusi. Kita bagi bab 6 ini jadi 2 video ya. Jadi nanti kita lanjutkan di part 2, makanan sebagai sumber energi. Itu part 2 adalah video terakhir dari semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.